Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Apa ya, yang ketiga itu sebenarnya lebih kepada izin dari keluarga ya. Kalau mereka tidak ikhlas itu sulit bagi saya untuk plong untuk kerja dengan benar-benar gitu. Karena mikir macam-macam. Karena mereka juga tahu bahwa ibunya tidak mungkin setiap saat mendampingi belajar. Betul. Terus tidak mungkin juga setiap hari bikinin teh atau nemenin makan pagi, makan siang. Nah, seperti itu. Baik. Jadi harus ada komitmen. Ya. Yes. Komitmen itu bukan dari saya tapi juga semua satu keluarga. Itu saja. Baik. Saya kira. Karena sesuai dengan pertanyaan saya tadi, ibu itu sekarang bukan ibunya keluarga lagi. Betul. Ibunya masyarakat Sragen begitu. Dan pernah nggak Bu ketika terjun belusuan dan kemana-mana begitu di Sragen, banyak yang curhat barangkali, terutama problem-problem keibuan. Iya, banyak ada yang curhat mengenai masalah rumah tangganya. Sedekat itu Ibu ya? Iya, misalnya gini, Ibu saya istri suami saya itu pekerja BUMD loh Bu, ya gitu. Minta libur dong. Gitu. Kalau enggak ya tanya, Ibu kegiatan ini suami saya kok kalau pulang malam-malam Bu, memang di kantor kerjaannya apa gitu lah. Saya masa ditanya begitu pekerjaan BUMD. Saya bilang ya macam-macam Mas. Macam-macam ya. Baik. Artinya memang ya harus dekat dengan mereka. Ada yang mengeluh nggak bisa bayar sekolah. Nah, itu dia. Terus kemudian hari ini kreditnya sudah jatuh tempo. Mohon bagaimana bantuannya. Terus saya punya kredit motor. Terus nggak bisa bayar, motornya harus diambil, dendanya sekian. Mohon kebijaksanaan Ibu Bupati. Tapi kita harus sebenarnya urusan dengan dealer kan, bukan dengan urusan dengan Bupati. Tapi saya sampaikan. Terus kemudian diberikan keringanan. Ya disitulah kita bisa menolong banyak orang. Betul. Karena peran keibuan yang sekaligus sebagai ayah juga, sosok ayah juga Bu ya, bagi masyarakat Sragen begitu. Jadi ada sifat terbuka pendengar, kemudian komunikasi yang efektif, efisien dengan keluarga, bahkan izin keluarga pun menjadi prioritas Ibu begitu ya. Dan komitmen, ini yang monggo kita tulis bareng-bareng gitu ya. Khususnya untuk ibu-ibu yang, karena ibu seorang perempuan itu pun saat ini juga mereka bisa berkarir kok ya Bu ya sebenarnya di ranah manapun. Semua perempuan bisa berkarir dan bisa menjadi apapun yang mereka inginkan pasti akan bisa tercapai. Karena sekarang sudah beda eranya, terbuka dan kita equal sederajat dengan siapapun. Kau punya kemampuan yang lebih, kenapa tidak? Betul. Yang penting kodratnya tadi Bu ya. Yang penting ya jangan lupa bahwa perempuan itu memang berbeda. Kalau laki-laki dia keluar dari rumah bekerja, dia tidak perlu mikir hari ini anaknya udah makan belum, udah mandi belum, udah belajar belum, rapotnya udah diambil belum gitu. Tapi kalau perempuan hal itu masih tetap mendominasi dalam dirinya, nggak bisa lepas dari tugasnya sebagai seorang ibu. Kodrat sebagai seorang ibu dan kodrat sebagai seorang pemimpin seperti yang Ibu contohkan saat ini. Ibu bahkan kemarin tuh saya ngelihat sopir bis Bu, sopir bis perempuan ya. Dan mereka juga elegan sekali sih. Bisa ternyata. Bisa. Gitu. Dan mereka bisa lebih hati-hati. Gitu ya. Karena dengan hati. Dengan hati. Melibatkan hati. Dia melihat gini, di rumah ada anakku nunggu gitu. Jadi dia lebih hati-hati bawanya, lebih safety lah. Oke deh, baik. Ini karena hidup perempuan gitu ya. Baik, Ibu, Sragen juga adalah salah satu kabupaten dengan SDM yang sangat kuat. Ya. Nah, kesan menjadi pimpinan bagi masyarakat yang ada di sana yang multicultural, multi etnis, multi agama, sejauh ini seperti apa Bu kesannya? Kalau kita belajar di birokrasi ya, saya didukung oleh orang-orang yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi. Mereka smart dan diajak lari bisa. Saya punya program mereka yang mengelaborate, terus kemudian kita membuat Sragen lebih baik. Kultur masyarakatnya terbuka dan bukannya tidak ada problem, tapi kami selalu berusaha duduk bersama dalam menyelesaikan itu. Misalnya perseteruan antar perguruan pencak silat itu kan juga perlu duduk bersama, mediasi dan alhamdulillah tidak terjadi seperti di daerah lain. Kemudian perbedaan mengenai etnis dan sebagainya. Kami selalu mengedepankan untuk selalu dalam koridor guyup rukun.
semua iso dirembuk, nggak ada yang nggak bisa dirembuk. Nah itu yang terbuka itu. Iso dirembuk, iso dibahas bareng. Bahas bareng, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Baik, Ibu, saat ini generasi muda khususnya perempuan, mereka punya cita-cita yang cukup tinggi juga dalam bidangnya masing-masing. Pesan Ibu agar mereka selalu improve untuk mewujudkan, karena kan mereka suatu saat akan menjadi generasi Ibu juga. Betul. Kan mereka agar improve saat ini mumpung muda, agar suatu saat juga bisa mengikuti jejak Ibu juga. Domestik oke, public why not? Mulai dari mencari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, ya, yang bisa memberikan support kita, mengkritisi kita, jadi bukan membuat kita hanyut pada pergaulan yang kurang baik. Nah, cari teman-teman yang seperti itu tuh akan bisa menjadi benteng buat kita. Terus kemudian yang kedua selalu self improvement. Baca itu sesuatu yang baik. Jangan baca biografi itu bisa membuat kita semangat, gitu kan? Betul. Bukannya kita ndak boleh baca yang sekali-sekali ya, boleh lah, yang pop gitu, agak hiburan sedikit. Hiburan ya, gibah-gibah ngono kayak. Itu buat, tapi bukan sebagai bacaan yang utama maksud saya gitu. Kamu udah baca diri kita itu, kualitas kita itu terlihat dari apa yang kita baca sebenarnya. Kita cerminan dari buku yang kita baca. Betul. Nah, makanya kalau Ibu tadi menyampaikan yang kita baca termasuk penggunaan medsos. Penggunaan medsos juga. Ya. Anak-anak zaman sekarang itu kan melo ya. Apapun ingin publish, pengen diceritakan ke orang, pengen mendapatkan respon dari orang yang kita nggak kenal loh. Nah, yang seperti itu harus hati-hati sekali. Baik. Ini kelihatannya nggak cuma untuk perempuan saja sih, laki-laki pun juga kesannya juga sama untuk kehati-hatian ya Bu ya. Betul. Dan improve diri agar kita terus dan bersiap diri suatu saat entah siapapun pemimpinnya, putra atau putri, tapi ini tadi khusus putri, memang lingkungan tadi memang sangat harus diperhatikan betul-betul ya Bu ya. Apalagi wanita Jawa itu harus dilindungi banget. Potensinya jangan sampai kabur kanginan. Kesannya bahasanya gitu ya. Jadi harus di improve dan disukseskan, harapannya seperti itu. Nah, Ibu sebagai pemegang amanah tentu Ibu memiliki segudang aktivitas. Betul. Pagi kita sebenarnya udah janjian lama loh teman-teman. Ibu baru sempat ya, baru sempat hari ini. Mohon maaf. Nggak apa-apa Bu. Jadi Ibu sebagai pemegang amanah tentu memiliki segudang aktivitas. Bagaimana agar menjaga waktu agar tetap efisien, maksimal ala Ibu? Saya selalu mengatur schedule dengan rigid, rapi, dan saya selalu berusaha untuk on time di setiap schedule saya. Misalnya kalau saya mengagendakan rapat jam 9, saya jam 9 harus sudah datang. Kan kebiasaan kita itu kalau undangan jam 9, mereka ready jam 10 baru dimulai. Saya enggak mau begitu. Saya lebih baik mengarrange ulang reschedule agenda kalau ada kegiatan yang bersamaan kemudian membutuhkan kehadiran saya. Saya lebih baik salah satunya mundur, geser di jamnya atau pindah hari. Gitu. Nah, itu saya komitmen saya. Sehingga sekarang teman-teman di ASN sudah mengerti ritmenya bahwa saya setiap kegiatan harus on time. Terus kemudian dalam setiap kegiatan itu harus specifically apa yang dibahas hari itu itu yang menjadi agenda, fokus, tidak kemana-mana, Kalau kita break sebentar ada Gojek, kemudian itu, iya dong harus ada ice breaking. Kalau nggak kan ya sepaneng, itu selesai. Jadi efisien, cukup 1 jam, kenapa harus 2 jam? Gitu. Cocok. Cocok. Dan pendengar boleh percaya atau tidak, begitu Ibu turun dari mobil tadi Bu langsung sampaikan ke saya, Mas Firman saya telat enggak? Betul. Enggak Bu, masih 10 menit. Alhamdulillah. Berarti waktu itu sangat berarti. Ya, manajemen waktu itu sangat berarti. Jadi seperti saya dengan anak-anak barangkali tidak punya waktu seperti yang reguler Ibu. Seorang ibu membersamai putra-putranya di setiap event kehidupannya. Nah, saya hanya punya waktu yang sedikit. Nah, di situ waktu yang sedikit saya harus bisa gunakan semaksimal mungkin untuk bisa bersama mereka. Dan itu berarti buat saya.
Wow, ini menarik ya, menarik dalam artian kadang-kadang perempuan yang sudah di puncak karir itunya kadang-kadang tereliminasi loh Bu. Banyak kan kasus-kasus, kan kita juga sering banyak baca buku-buku sosiologis yang terkait dengan hal itu. Tetapi mulai generasi Ibu harapannya nanti semakin banyak ya Bu ya. Yeah. Yang harus tetap publik tetap nomor satu, tapi keluarga tetap juga. Keluarga tetap. Saya dulu pernah dikritik ayah saya. Oh, ya? Nih Mas Firman ya. Gimana? Ayah saya kan dulu juga bupati tuh. Jam kerja sebelum jam 7 beliau tuh jam 6 sudah datang. Alhamdulillah sangat deket juga dengan Iya. Terus setelah itu jam kantor selesai jam 4, kalau beliau tuh pulang kalau belum jam 8, jam 9 malam tuh belum pulang. Okay. Sehingga ASN dipacu sedemikian rupa. Nah, jam habis subuh itu tamu sudah banyak masyarakat. Nah, saya tidak bisa mengikuti seperti beliau. Jadi saya mengatur waktu. Masyarakat mau ketemu sih silahkan, tapi harus bikin schedule. Ada jadwal khusus jelas. Terus kemudian saya kantoran ya sampai dengan jam kantor. Kalau misalnya ada suatu waktu tertentu harus lembur mengerjakan sesuatu ya saya kerjakan. Karena saya juga punya anak, punya suami yang kadang kalau misalnya lagi pengen manja nih, suami saya nih sekarang kayaknya lagi akhir ini lagi pengen manja-manja deh Mas. Jadi bahkan even tadi pagi aja saya mau berangkat kantor itu dia bilang gini, mau kemana? Saya sampai kaget ditanya mau kemana, padahal toknya di sini udah Bupati Sragen, ya ke kantor lah, mau kemana lagi? Ya itu kemanjaan yang keluarga, mesti. dan itu normal sekali. Normal. Di tempat kami ada program wanita berbicara khusus program perempuan. Oh ya. Bu, jam 10 pagi. Itu sering banget juga sih Bu menjadi problem pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan manajemen waktu yang amburadul untuk wanita karir yang harus membagi waktu untuk keluarga dan juga karirnya begitu. Tapi bisa kok dibuktikan, Ibu. Bisa karena harus komitmen. Tadi ya prinsip-prinsip di awal yang sudah kita bahas. Prinsipnya tadi tuh harus itu dipegang dulu. Oke, saya komitmen. Diberikan izin suami dan anak-anak untuk mengemban amanah yang lebih luas, ibu bagi masyarakat Sragen. Tentu saya harus berkomitmen juga untuk tetap menjadi ibu bagi mereka. Itu yang dan istri bagi suami. Istri soleha kelihatannya. Kadang sok lali masalahnya. Gak apa-apa Bu. Yang penting tadi ya sudah ada nilai-nilai yang betul-betul tertanam di awal tadi. Baik Ibu, di pertanyaan berikutnya nih Bu. Jadi setiap orang tuh kan atau seorang pemimpin lah Bu, itu kan identik dengan selalu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh reguler orang yang lainnya. Kadang-kadang memiliki kekuatan dari dalam yang mungkin akan menjadi vitamin bagi masing-masing kita. Vitaminnya Ibu apa sih sebenarnya Bu? Agar lebih selalu strong, kelihatan semangat terus, sehat terus begitu. Kalau untuk jasmani ya, saya tuh punya jadwal berenang seminggu 2 kali. Alhamdulillah. Baik. Senin dan Rabu. Terus kemudian ada goes kalau hari Jumat. Olahraga lah pokoknya rutin. 30 menit lah. Gitu. Nggak usah yang, kan nggak mau jadi atlet yang penting sehat. Ya baik, sekarang auranya atau kekuatan dari dalam rohaninya gitu. Saya setiap ada persoalan saya berlari minta sujud, sholat, minta. That's the point ya. Iya, saya selalu minta Gusti Allah untuk memberikan petunjuk. Termasuk saat galau, saat harus memutuskan, oh ini kepala dinas ini kok ngendi ya, misalnya gitu. Halo Bapak-bapak. Atau saya kok raiso nyambut gawe pindah ning ndi ya, misalnya begitu. Atau ini harus ini saya termasuk urusan rumah tangga juga sama. Saya berlari ke sana istikharah. Iya. Dan ke mana ya? Ke bapak dan ke ibu untuk bertanya. Tapi biasanya kadang kalau membebani mereka saya juga ngerem diri. Ya, mengerem diri sehingga yang paling aman ya kalau curhat ya ke Gusti Allah. Itu ya Bu ya. Iya. Plong banget gitu ya rasanya ya. Plong. Baik, waduh apalagi belum permasalahan masyarakatnya, ekonominya, apalagi kemarin pandemi 2 tahun. Pandemi 2 tahun, kita ekonomi morat-marit, turun, terus kemudian angka kemiskinan naik. Nah, itu. Ini Ibu berani mengakui loh pendengar, halo. Artinya ini memang kejujuran tadi memang keren banget sih ya Bu ya. Iya. Harus itu yang menjadi modal juga ya. Betul. Nah sekarang kita sedang ngurusi PMK, penyakit mulut dan kuku. Bentar lagi Idul Adha pula. Idul gitu Adha. Ya. Besok kita harus memvaksin sapi-sapi kita yang sehat. Itu ya
memang tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya butuh kekuatan dari dalam. Betul. Kekuatan dari dalam tadi ada satu yang kekuatan besar tempat yang sandaran. Betul. Saat lelah dan sebagainya. Semende Gusti Allah ya Allah kula nyuwun pambiyantunipun pun. Gitu aja sudah. Ibu bahasa Jawanya masih oke loh. Lumayan. Alhamdulillah. Baik, pendengar, jadi ada satu quote menarik, semende pada Gusti Allah, yang kita catat untuk pagi hari ini gitu ya, untuk mendapatkan kekuatan besar dari dalam diri kita. Dan itu Ibu praktikkan terus selama ini. Ditularkan ke adik-adik juga, putra-putri maksudnya. Ya, saya selalu ajak mereka untuk selalu gak lupa sholat. Ya kan anak zaman sekarang. Usia berapa sih, Bu? Yang pertama sudah menikah, gitu. Sekarang kerja di Cilegon. Terus yang kedua sekarang sedang koas di Undip kedokteran. Yang ketiga SMA. Oh gitu. SMA kelas 2 ini. Baik, jadi ada yang udah menikah satu, yang satu di Undip. Ya. Satu alumni dengan saya. Kemudian yang ketiga masih sekolah. Ya, SMA di SMA 3 Solo. Oh, di Solo ya. Baik. Ya, menarik pendengar. Jadi banyak quote yang sudah kita dapatkan dan mudah-mudahan betul-betul banyak yang menjadi catatan bagi kita ya, khususnya bagi para perempuan yang ingin sukses di domestik dan publik sekali lagi Bu ya. Kemudian Ibu Ibu kan sekali lagi bukan hanya ibunya bagi adik-adik lagi, ada kakak juga soalnya. 3 orang tadi. Anak-anak Ibu tuh sekarang banyak banget di Sragen. Betul. Begitu. Pesan untuk anak-anak Bu, bukan anak yang kandung tapi anak-anak Sragen, itu apa pesan Ibu untuk mereka agar mereka juga strong? Ya, kalau pesan saya buat generasi anak-anakku saat ini ya, gunakan teknologi informasi yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kalian untuk bisa membuat diri kalian lebih baik, bukan membuat kalian malah hanyut dari sisi negatifnya di sana. Gunakan teknologi karena tidak bisa dinafikan bahwa sekarang teknologi sangat dekat banget. Sangat dekat dengan kehidupan. Kehilangan dompet sama kehilangan HP, luweh nangis kehilangan HP. Udah itu, perjalanan 5 kilo balik ke rumah. Lagi. Itu saya alami sendiri, anak-anak saya itu seperti itu modelnya. Itu the way of life tuh, gadgetnya tuh udah nggak bisa jauh lepas. Nah, itu harus bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Untuk self improvement, kemudian untuk good information, ya harus digunakan untuk itu dan harus bisa mengerem diri. Jadi saya bisa menyimpulkan Ibu berpendapat bahwa perkembangan teknologi ini ibarat 2 mata pisau ya Bu ya? Ya, bisa positif, bisa negatif, dan itu tergantung kita. Personnya. Makanya butuh kekuatan dari dalam yang sudah Ibu sampaikan tadi banyak banget pendengar. Dicatat sendiri-sendiri ya. Nanti bisa kok muter lagi video-video kita di YouTube kita.